Selama ini Malaysia tenang duduk di atas keringat pekerja Indonesia. Tapi ketika ratusan ribu TKI mulai angkat kaki, negeri jiran itu mendadak lumpuh. Perbedaan bekerja di Indonesia dan di Malaysia. Nah guys, aku mau sedikit cerita karena aku udah 3 tahun lebih bekerja di Malaysia. Dan aku dulu juga pernah kan kerja di Indonesia. Jadi aku tahu gitu perbedaan kerja di sini dengan kerja di Indonesia. Malaysia murka, Indonesia pulangkan, TKI menderita. Prabowo geram, tarik semua TKI dari Malaysia. Ekonomi mereka runtuh. Nggak pernah ke Malaysia, tapi sukanya buat berita yang seolah-olah tahu segalanya permasalahan yang ada di negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Sedikit-sedikit nama TKI Malaysia dikaitkan untuk dijadikan berita bohong. Pada faktanya nggak ada Pak Prabowo menarik semua TKI dari Malaysia untuk pulang ke Indonesia. Mau kerja apa? Di Indonesia saja cari kerjaan itu sedang sulit kok mau ditarik semua. Justru karena ada TKI yang bekerja di Malaysia, itu bisa membantu perekonomian di Indonesia juga. Paham atau tidak? Untuk orang-orang yang suka buat berita bohong, seolah-olah tenaga kerja Indonesia, seolah-olah orang Indonesia yang bekerja di Malaysia dipulangkan oleh Pak Prabowo semua. Mau kerja apa? Saya bertanya di sini. Coba tulis di kolom komentar. Kalau buat berita itu hebohnya luar biasa. Dan anehnya, video-video yang bohong seperti itu ditonton ratusan ribu, ramai yang percaya. Wah, sekarang kita sudah melampaui Malaysia, sekarang kita sudah maju semuanya. Padahal sahabat-sahabatku semua, kalau kita lihat fakta ya, kemarin Menteri Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia saja menyuruh loh, untuk orang Indonesia yang masih menganggur, silakan cari pekerjaan di luar negeri asalkan yang resmi. Seorang menteri itu ngomong seperti itu, bayangkan. Ini buat berita tak mengagak-ngagak. Malaysia pulangkan semua TKI. Lalu kalau pulang semua, kira-kira mau kerja apa? Oke, kita langsung simak videonya. Saya penasaran, kira-kira buat berita bohong apa ini? Saya akan mencoba untuk memperbetulkan supaya sahabatku juga tidak salah paham dengan info-info yang sering bertebaran di media sosial tapi tidak sesuai fakta. Selama ini Malaysia tenang duduk di atas keringat pekerja Indonesia. Tapi ketika ratusan ribu TKI mulai angkat kaki, negeri jiran itu mendadak lumpuh. Perkebunan sepi, proyek mangkrak, rumah tangga kacau. Dan untuk pertama kalinya Malaysia sadar mereka tak sekokoh yang mereka kira karena Indonesia mulai berdiri tegak. Saya dengan Perdana Menteri Anwar dengan pertemuan sangat intensif membahas banyak masalah kerjasama. Intinya adalah keputusan politik, the political will bahwa Indonesia dan Malaysia harus kerjasama dengan erat. Hal-hal lain kita bisa selesaikan. Technical problems we can solve. The important thing is the political and strategic will. Kita yakin kita bisa selesaikan masalah sepadan. We will solve it. Kita akan selesaikan masalah-masalah bilateral. Masalah tenaga kerja pun kita sepakat untuk kita tertibkan. Beberapa bulan terakhir, Malaysia seperti kehilangan denyut nadi. Di ladang sawit Sabah dan Sarawak, ribuan ton buah membusuk di pohon bukan karena gagal panen, tapi karena tak ada yang memanen. Proyek konstruksi berhenti di tengah jalan, mesin-mesin menganggur, dan rumah tangga kelas menengah menjerit karena kehilangan asisten yang dulu selalu ada. Mereka bukan siapa-siapa di depan kamera. Tak ada nama besar, tak ada gelar akademik, tapi mereka inilah yang menggerakkan Malaysia, para pekerja Indonesia. Diam-diam, selama puluhan tahun, merekalah tulang punggung ekonomi negeri jiran. Menurut laporan The Straits Times dan Channel News Asia, Malaysia kini menghadapi kekurangan tenaga kerja asing hingga 200.000 orang, dan mayoritas berasal dari Indonesia. Krisis ini bukan cuma angka di laporan, tapi terasa nyata di lapangan.
Produksi minyak sawit Malaysia dilaporkan turun hampir 20% pada tahun 2023, menyebabkan kerugian miliaran ringgit. Di sektor rumah tangga, aplikasi pencari pembantu melonjak drastis penggunaannya, sementara harga jasa naik hampir 2 kali lipat. Warga Malaysia mulai antri hanya untuk dapat asisten rumah tangga harian, sebuah kondisi yang dulu tak pernah mereka bayangkan. Lebih parah lagi, pengusaha dan kontraktor mulai menjerit. 60% proyek infrastruktur Malaysia mengalami keterlambatan signifikan, bahkan beberapa harus ditunda lebih dari 1 tahun. Mereka mencoba mencari tenaga kerja dari Bangladesh, Nepal, Pakistan, tapi hasilnya tak sama. Bukan soal tenaga semata. Malaysia menjerit krisis ekonomi, lumpuh total ditinggal TKI Malaysia. Bahkan Malaysia kekurangan tenaga kerja asing. Jangan memandai-mandai buat berita ya. Saat ini Malaysia justru menutup pekerja asing dari mana-mana negara, bukan hanya Indonesia saja. Jadi tolong kalau membuat berita, jangan buat berita hoax. Sejak kapan tanpa TKI Malaysia, Malaysia tidak bisa apa-apa. Malaysia bangunannya terbengkalai, Malaysia sawitnya banyak yang membusuk tanpa TKI dari Indonesia. Stoplah untuk membuat berita seperti itu, sahabat-sahabatku semua. Ditertawakan negara tetangga, kita ini hobi gemar sekali membuat berita hoax. Kemudian isinya diambilkan potongan video Pak Prabowo dan juga Bapak Perdana Menteri Malaysia Pak Anwar Ibrahim, seolah-olah Prabowo memulangkan TKI dari Malaysia semua. Padahal video itu adalah potongan video yang dimana kedua pemimpin negara tersebut menjalin kerjasama dan saling menguntungkan kedua negara, bukan memulangkan semua TKI yang ada di Malaysia dipulangkan ke Indonesia. Ini buat berita, Masya Allah, juara sekali ya kalau kita itu membuat berita bohong ya. Lebih-lebih dikaitkan dengan negara tetangga kita. Seolah-olah Malaysia tanpa TKI lumpuh, total nggak bergerak. Waduh, ini salah besar ya. Ini salah besar. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua, malu sedikit kalau membuat berita seperti itu. Kalaupun ada TKI yang mungkin mengalami hal yang kurang enak di negara tetangga kita, mereka juga akan mendapat perlakuan dan perlindungan kok kalau TKI resmi. Kemudian kalau ada hal-hal yang kurang enak kepada TKI, misal kata mendapatkan kasus yang tidak diinginkan, kalau kita lapor itu juga ditangani kok di Malaysia. Jadi stoplah, seolah-olah itu Malaysia begitu sangat jelek, seolah-olah itu Malaysia merendahkan orang Indonesia, merendahkan pekerja orang Indonesia. Janganlah membuat berita seperti itu, sahabat-sahabatku semua. Banyak orang Indonesia yang bekerja di Malaysia, mereka mampu merubah ekonominya. Itu banyak juga loh. Kita juga harus melihat sisi positifnya juga begitu. Jangan ada satu kasus, dua kasus yang kurang baik kita pukul rata seolah-olah Malaysia begitu memandang rendah TKI yang bekerja di Malaysia. Kadang-kadang ini orang-orang kita itu heran banget ya kalau buat berita hoax itu, Masya Allah, ramai pula yang percaya, ditonton ratusan ribu. Dan inilah faktanya, ketika orang Indonesia bekerja di Malaysia, mereka merasa aman-aman saja, mereka merasa bahagia saja. Langsung kita simak videonya. Ingat ya, video ini sebagai bentuk informasi supaya kita tidak termakan oleh berita-berita hoax. Perbedaan bekerja di Indonesia dan di Malaysia. Apa Mas? Nah guys, aku mau sedikit cerita Perbedaannya. karena aku udah 3 tahun lebih bekerja di Malaysia. 3 tahun lebih. Dan aku dulu juga pernah kan kerja di Indonesia. Oke Mas. Jadi aku tahu gitu perbedaan kerja di sini dengan kerja di Indonesia. Kalau menurut aku perbedaannya cukup signifikan ya guys ya, cukup berbeda jauh. Nah, yang terasa banget itu sih di soal gaji sih. Kalau di Indonesia kan kerjanya udah serius, tapi gajinya main-main gitu ya. Tapi kalau di sini kerjanya, kerjanya serius. Kenapa dan jujur, gajinya Mas? Juga serius guys. Ya, kalau sekarang di Malaysia itu standar gaji itu sekitar 1.800 ringgit. Kalau dirupiahkan itu sekitar 6 juta atau 7 juta gitu. Ya. Pokoknya itu beda banget. Sedangkan kalau di Indonesia, semoga nggak dihujat Mas. Kita kerja udah susah payah. Udah banyak tekanan dari bos. Ya. Itu gajinya
cukup untuk makan sebulan lah, oke lah. Nah, aku mau sedikit cerita pengalaman aku waktu kerja di Indonesia. Iya mas. Yang sampai akhirnya ya, puji Tuhannya ya, akhirnya aku dipecat. Dipecat itu gara-gara COVID. So, nggak tahu gara-gara COVID atau memang dia memang udah saatnya nggak suka aku, terus dipecat. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Dari situ pikiran aku kebuka untuk mencoba hal-hal yang baru gitu guys. Ya mulai dari buka usaha kecil-kecilan, tapi memang waktu itu belum ada dasar sih, jadi aku bangkrut. Sabar mas. Aku jual makanan guys dulunya. Dan akhir cerita aku ke Malaysia dan bekerja di Malaysia. Dan ya bekerja di sini ya gitu perbedaannya. Gajinya oke, kerjanya oke, ya bisa untuk nabung. Tapi itulah seharusnya ya, kalau aku boleh sarankan, Indonesia juga harus belajar sih dari negara tetangga. Setuju. Seperti Malaysia. Iya mas. Kalau di Indonesia kan kalau mau kerja itu kayak banyak banget syaratnya. Dan syaratnya nggak mudah pula. Berat. Harus berpenampilan menarik. Dan yang nggak masuk akalnya lagi, harus ada pengalaman. Padahal baru lulus kuliah. Jadi susah banget sih menurut aku. Ya begitu aja sih cerita aku hari ini. Kalau misalnya kalian mau atau suka konten seperti ini, kalian jangan lupa follow aku, oke? Perbedaan yang sangat jauh bekerja di Indonesia dan di Malaysia. Ini menurut pengalaman masnya sebagai seorang TKI yang bekerja di Malaysia. Dan beliau justru bersyukur ketika di Indonesia dipecat dari pekerjaannya, mendapat pengalaman yang berharga, terus memutuskan untuk merantau di Malaysia. Dan pada akhirnya beliau merasa lebih nyaman kerja di negara tetangga, yang dimana untuk gajinya itu juga tidak main-main, beda dengan di tempat kita. Kadang-kadang kerjanya itu luar biasa, terus soal gajinya cukup makan untuk sebulan. Ini menurut masnya ya kan, pengalaman masnya. Setiap pengalaman orang itu berbeda-beda, jadi jangan marah-marah. Jangan pula nanti video saya dibandingkan dengan yang lain. Nih sombong belagak sekali TKI yang di Malaysia ini, terutama Toha itu. Biasanya sih seperti itu. Saya nggak berlagak, nggak sombong kok teman-teman. Ini cuma mereaksi cerita dari pengalaman para TKI yang bekerja di Malaysia. Tidak sampai di sini saja sahabat-sahabatku semua. TKI yang bekerja di kebun kira-kira seperti apa kehidupannya, dan juga TKI yang bekerja di perkilangan. Lalu bagaimana mereka menjalani kehidupan sehari-hari ketika merantau di Malaysia, biar nggak salah paham ya kan, biar nggak jadi fitnah. Kan sekarang kan sedikit-sedikit nama TKI dibuat berita bohong, kemudian dikaitkan dengan negara tetangga kita. Ini kan sangat disayangkan ya, yang membuat orang Indonesia sendiri pula tuh. Masya Allah. Kita simak videonya. Kegiatan anak rantau di tanggal 5 yaitu bong baru, jeng jeng jeng. Seperti biasa opening manual karena malas kak ngedit yang pakai jeng 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 jeng. Oke lah singkat cerita, nah di sini pakai helmet maka dan juga steady maka ya. Oke lanjut kita buka pintu belakang, kita limpas belakangnya karena sekarang juga aku sama kondisi ini biasanya menghadap pergi jalan, ini menghadap turun kita di hutan kelapa sawit. Oke singkat aja juga cerita karena tadi itu tong guys kuku kasih keluar memang mina. Di sini singkat aja cerita di atas motor Mia. Oke lanjut kita jalan. Di sini melewati maka perumahan dulu. Herangku tuh ini kamera kenapa bisa modelnya seperti ini, merekam pergi belakang padahal kupasannya tuh di depan, ada salah pencet mungkin. Nah di sini singkat aja cerita sampai maka di dewan lagi seperti biasa limpas dewan karena memang begitu ya. Singkat aja cerita sampai maka di kedai begitu ya. Nah di sini ku simpan mini tong guys. Nah ada juga macikku dulu pergi sini, dia bawa tadi borangku. Borang tadi tuh tidak sempat ketek pasal buru-buru juga, jadi tidak sempat ketek. Sambil kita tunggu nama kita dipanggil satu persatu untuk jempol. Nah di sini duduk miki dulu, biasanya tuh duduk minum kayak makan es krim kayak terserah lah, bukan cuma budak-budak itu makan es krimnya, orang dewasa pun boleh makan es krim. Oh iya kan, iyalah. Oke lupa kami itu. Nah di sini keluar separuh barangnya barangnya jirangku sudah keluar. Aku tuh biasa namaku di belakang, entah kenapa lah namaku selalu di belakang, mungkin aku karena barangku tuh selalu di belakang kali ya terkirim. Nah setelah keluar barang kita antar pulang begitu pakai motor. Nah di sini barangku keluar juga bisa lihat juga. Nah di sini tidak sempat ketek semua soalnya aku juga sibuk pasal aku sendiri yang angkat barang begitu. Saking tidak adanya
banyak kesempatan matek. Nah di sini tiba-tiba aja aku sampai di rumah sudah miku susun berasku, sosis, minuman, Maggi, dari peralatan dapur hingga sabun-sabungan begitu. Dan total pengambilanku tadi itu 351 ringgit. Jadi menurut kalian worth it nggak ya 3 orang dalam sebulan 351 ringgit untuk kedai? Masih banyak belum percaya kalau di Rantauan itu kita bangun jam 3 subuh. Di sini saya mau klarifikasi sapi dulu. Di sini saya tuh bangun sekitar jam 3.36. Nah, saya langsung excited ke dapur karena saya mau masak terong. Nah, terong ini sudah saya siapkan memang kemarin petang biar subuhnya enggak terburu-buru sekali. Di sini saya potong-potong dulu terongnya iris-iris kecil seperti ini, tipis-tipis, karena di sini tuh kebetulan bercampur yang tua dan muda, bos. Sebenarnya itu banyak ikan, ada juga ayam. Ini di bawah ini ada 8 kilo ayam, cuma saya lagi mau makan terong aja biar ada preparasi begitu, karena kalau ayam terus agak bosan juga kalau ayam hari-hari. Nah di sini saya siapkan perbumbuannya karena di sini saya malas pakai blender, jadi saya tumbuk-tumbuk aja seperti ini. Saya pakai bumbu-bumbu yang itulah yang tadi aku kasih turun. Nah di sini singkat aja cerita, sudah selesai aku tumbuk-tumbuk, jadi kita ambil kualinya lalu kita kasih naik mie di kompor seperti ini, terus kita tuang minyak. Setelah ini pasti kalian paham lah ya cara-caranya menumis terong. Ya kalian tonton saja video ini karena saya mau bercerita dulu sedikit mengenai mini vlog seperti ini. Sebenarnya tuh kalau aku posting di aplikasi hitam lumayan FYP juga. Beda kalau di aplikasi biru, dia itu ndak seberapa FYP. Jadi makanya aku rajin juga bikin mini vlog karena aku posting di aplikasi hitam. Oke lanjut, dari sini tuh setelah di atas meteronnya biasanya itu aku isi air sama isi bekalan, bos. Kenapa saya kerjakan bebarengan? Karena keburu juga waktunya. Saya isi bekalannya itu 2 tapau karena saya 2 orang. Nah, tanpa berlama-lama terongnya juga sudah masak. Nah di sini saya mau kasih masuk dulu tempat bakalan juga seperti ini, cuma di sini saya pakai yang agak berbentuk mangkok begitu. Setelah itu saya tutup. Oke lanjut, di sini saya itu siapkan memang mie seperti ini dan juga ada air juga 4 botol. Di sini saya simpan memang. Setelah itu di sini saya lanjut mandi. Saya itu kalau sedia mie bekalang di sini tuh saya mandi maka karena di sini tuh sekitaran jam 4 mie lewat. Oke, setelah selesai maka pakai baju juga. Nah di sini saya mau cek lagi jam sudah jam berapa. Oh sudah 4:30. Dari sini tuh masih ada waktu. Jadi saya itu biasanya kalau masih ada waktu sempatkan juga minum teh. Sambil kita tunggu airnya mendidih, di sini saya siapkan dulu bag atau tas dan juga helmet. Terus tuh saya ambil dulu kunci motor karena di sini saya mau panasi dulu motor. Dan ternyata itu motor di luar karena hujan-hujannya jadi basah nih. Tapi di sini saya mau lap dulu, kasih bersih-bersih. Setelah motornya sudah panas dan juga sudah mikulap, nah di sini siapkan memang memakai kasut. Singkat cerita, tehnya itu sudah panas dan di sini saya garu-garu dulu. Setelah tehnya sudah siap, biasanya itu saya simpan begini, baru saya pergi kasih bangun orang. Bang, woi, bangunlah. Nah, setelah orangnya aku tunggu mie karena dia bangun untuk mandi. Jadi sini saya siapkan mie itu air, aku taruh mie di motor seperti ini. Dari sini saya spill dulu. Tetangga aku kayaknya belum ada yang bangun. Nah biasanya itu aku tunggu ke orang selesai mandi. Di sini saya biasanya itu nonton akademi bosku serang ulan. Singkat cerita, nah di sini mau makan jalan pergi di tempat poleng. Dari perumahanku pergi di tempat poleng itu sekitaran 5 menit naik motor. Kalau jalan kaki itu biasa sampai 20 menit. Singkat cerita sudah sampai makan di Dewan. Nah ini sudah sampai makan di tempat poleng. Aku sampai di tempat poleng itu sekitar jam 5. Nah kita itu ambil nama itu sekitar jam 5.30. Jadi biasanya aku duduk dulu sambil balas-balas komen, cek-cek video, mengedit sambil tunggu Mister datang. Singkat cerita di sini sudah sampai waktunya jam 5.30. Jadi kita mau berbaris dulu terus sambil berdoa. Setelah berdoa kita mau scan muka dulu. Jangan penasaran, nah, jangan lupa nonton. Lupa siambo nawa. Yang masih tua mau juga bapaknya. Panggil balik itu. Kemarin mau komen play catat aku. Sender bilang apa? Alasan kenapa scan muka karena menandakan bahwa kita hadir bekerja dalam sistem aplikasi. Setelah sudah scan muka, nah di sini tuh sekitar jam 6 pagi. Nah kita langsung berangkat kerja. Mungkin setelah video ini tidak ada lagi yang bilang masa sih bangun jam 3 subuh. Ya begitu ya memang di perantauan bosku. Oke, setelah itu karena sampai makan di Bulog dan di sini saya mau sudah kerja. Assalamualaikum. Ini adalah tempat makan makanan utara dan ada jeli kelapa longan yang super enak banget. Jadi hari ini aku ada di warung Nyok Legend yang ada di Kampung Sungai Rama Luar Kajang. Ini tuh tempat makan yang viral banget. Sekarang udah upgrade tempat jadi lebih besar dan lebih nyaman. Jadi kalian wajib banget datang ke sini buat cobain makanan utara dari warung Nyok Legend ini. Apalagi di sini banyak banget kelapa dan tersedia jeli kelapa longan yang super enak banget loh. Kalau yang mau bakar-bakar tenang, di sini juga lengkap banget. Oh iya, untuk pelayanan di sini self service. Oke, ini dia semua pesanan aku. Sekarang
sekarang Marky Chop, mari kita coba. Nah, yang pertama aku cobain jelly kelapa longan. Ini tuh buah kelapa utuh yang di dalamnya ada jelly dan longan. Longan tuh kelengkeng atau biasa disebut sebagai mata kucing. Rasanya tuh manis, seger, apalagi ada daging kelapanya. Beuh, mantep banget deh. Kalian wajib banget coba kalau kesini. Untuk makanannya, pertama aku cobain laksa utara telur sebiji. Kuah laksanya kental banget, porsinya besar, apalagi ditambah telur sebiji. Beuh, bakal kenyang banget deh kalau makan ini. Atau kalau kalian lebih suka bihun, bisa cobain bihun goreng kuah laksa ini. Nah, char kway teow juga terfavorit di sini. Selain rasanya yang enak, ada udang dan kerang yang super banyak di dalamnya. Oh iya, jangan lupa kalian juga wajib cobain bihun sup tulang ini. Karena dari utara, jadi bihunnya warna kuning. Tulangnya pun bukan tulang aja, tapi banyak banget dagingnya. Oh iya, untuk menu lain di sini kalian juga wajib cobain rujak buah atau lokceng dengan saus pedas manisnya. Untuk minuman, kalau kalian mau yang seger, boleh order air kelapa ais gula atau coconut shake ini. Di sini kalian juga bisa dapat snack gratis loh. So, tunggu apa lagi? Jangan lupa mampir di warung Nyok Legend Kajang. Untuk alamat lengkap aku tulis di caption. Kehidupan merantau di Malaysia, kita bisa melihat sendiri ya. Kalau kita kerja di perkebunan, menjalani kehidupan di perantauan, nampaknya masnya juga happy dan enjoy saja. Soal perbelanjaan biasanya ada kedainya tersendiri, kita itu tinggal ngambil. Biasanya totalannya itu akhir bulan atau selepas kita gajian. Dan tentunya kalau kita bekerja di perkebunan kelapa sawit, biasanya para pekerja akan membawa bekal sendiri, masak sendiri, dan memang bangunnya itu pagi. Dan soal untuk fasilitas tempat tidur biasanya juga sudah disediakan. Nah, untuk para cewek-cewek biasanya itu bekerja di perkilangan. Dan kalau kita lihat, ternyata selain kita bekerja di Malaysia bisa mendapatkan gaji lebih, kita juga bisa menikmati hidangan berbagai aneka jenis makanan khas yang ada di Malaysia. Oke, untuk sahabat-sahabatku semua, cukup sekian infonya. Semoga informasi ini membantu sahabat-sahabatku untuk mendapatkan informasi yang tepat. Dan tentunya jangan asal-asalan bekerja ke negara orang, apalagi lewat media sosial. Ini yang sering terjadi saya lihat ya. Info bekerja ke negara orang lewat media sosial, ujung-ujungnya apa? Bisa pergi ke Kamboja, bisa pergi ke negara lain. Nanti kalian di sana akan kesusahan sendiri. Kalau mau bekerja ke negara orang, harus melalui info BP2MI. Cari PT-PT yang resmi, jangan asal-asalan ya. Untuk sahabat-sahabatku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.